Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Haleluya. Pagi hari yang cerah luar biasa. Seberapapun kita yang hadir saat ini Bapak Ibu, kita bersyukur, kita luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, sudah memampukan kita semua untuk bisa hadir di tempat ini. Haleluya. Baik, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan tahu. Matius 6 ayat 25 sampai 34 menyatakan tentang hal kekhawatiran. Janganlah engkau khawatir, sedangkan burung-burung di udara, bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi dan Tuhan beri makan. Amin Bapak Ibu. Kanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita ulang pujian ini dari awal Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan iman. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi Tanpa bekerja, tanpa bekerja.
Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan Tanpa bekerja. tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau minta, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Oh, kami percaya Engkau Tuhan, Kau pelihara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pemeliharaanmu sempurna. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami takkan khawatir apapun juga. Kami percaya padamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Kau memelihara kehidupan kami hari demi hari. Tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan, berfellowship dengan saudara-saudara seiman kami. Kiranya Tuhan tutup bungkus semua kami Tuhan, roh jiwa tubuh hati pikiran kami, semua yang hadir di sini tanpa terkecuali, juga para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan sudah mempersiapkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk saudara teman-teman kami yang belum hadir saat ini. Kiranya Tuhan tiba dan hantarkan teman-teman kami ini di tempat ini dengan sehat dan selamat tanpa kekurangan apapun. Juga jaringan-jaringan yang ada Tuhan yang akan kami pakai, sound system, multimedia apapun Tuhan, bahkan jaringan YouTube juga Tuhan yang akan memberkatinya sehingga semuanya boleh diterima dengan baik untuk semua jemaat yang mendengarnya. Terima kasih Bapak. Jemaat yang ada juga Tuhan berkati, berikan telinga yang tangkas untuk mendengar, hati yang lembut untuk menerima firman kebenaran-Mu ya Bapak. Sehingga kami semua Tuhan bisa menerima berkat firman-Mu dan belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, menyeberangkan firman kebenaran-Mu Tuhan urapi dengan urapan yang dari sorga. Sehingga setiap perkataan yang dikeluarkan untuk firman-Mu ya Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami tahbiskan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Masih
Siap berdiri Bapak Ibu? Kita bersuka cita memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh. ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita nyatakan lagi dengan terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita menaikkan pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal lagi ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di
dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Saya undang Bapak Lebih Gembala. dalam lagi ku cinta Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku mengasihi-Mu. Mari kita ulang pujian ini sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. glory, haleluya, Yesus, haleluya. Oh, glory, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Engkau baik, Engkau baik Bapa. Engkau baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Lebih dalam hidup kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang sungguh tidak terbatas, Engkau yang telah menyelamatkan kami Tuhan, sehingga kami hidup sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pujian sudah kami naikkan Tuhan. Tiba saatnya kami duduk sesaat Tuhan untuk mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyeberangkan isi hati-Mu Tuhan, Kau layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Sembunyikan kami hamba-Mu ini di balik salib-Mu bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami dengan hati yang terbuka, seperti tanah yang subur yang siap mendengar kebenaran firman-Mu juga Tuhan, Kau bekerja berkarya Tuhan. Kerjakanlah sesurut sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan, dan kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Dan bahkan saat ini Tuhan, Engkau bertata di tengah-tengah kami Tuhan. Berikanlah kami telinga yang tangkas Tuhan. Haleluya, ubah perilaku hati sikap kami Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana saja umat-Mu melakukan ibadah yang senada pada pagi hari ini. Atau mereka rindu mencari wajah-Mu Tuhan, bersekutu baik dalam ibadah-ibadah gereja, baik gereja cabang, gereja pusat, atau gereja-gereja sinode dimanapun mereka ada Tuhan. Karya-Mu Kau nyatakan juga Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu-Mu sudah semakin dekat Tuhan. Agar seluruh umat-Mu boleh hadir, datang, menyembah, mencari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau rindu Tuhan. Tidak ada satupun umat-Mu binasa Tuhan. Namun semua diselamatkan Tuhan. Terima kasih, berfirman-Lah pada pagi hari ini Tuhan. Demikian juga anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah generasi kami seberapa yang mereka hadir juga. Tuhan Kau berkati mereka. Agar mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Berkati guru sekolah minggu juga Tuhan. Dan bahkan Tuhan, ruangan ini sudah kami serahkan dalam tangan-Mu. Jika ada kuasa-kuasa iblis atau kuasa-kuasa kegelapan yang masih ada di tempat ini, kami bersatu hati menengkengnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pergi dari tempat ini. Dari hati dan pikiran kami. Berkaryalah pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Mungkin yang duduk di belakang, di depan aja sini kosong ya. Kejauhan. Biar enggak gini. Ini ada tempat kosong di depan, ada gini. Ya Daniel, sini. Yuk, udah mulai di belakang. Ya Bapak-bapak, kalau di sebelah kiri agak panas ya. Kalau ntar sinar mataharinya lumayan gini, agak panas. Tapi puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan, hotel di mana kita beribadah tetap bertanggung jawab di dalam pelayanannya. Sebagai hotel institusi yang sudah diberkati oleh Tuhan, karena ruangan ballroom lagi sedang direnovasi, AC-nya leaking ya, ada AC-nya itu bocor ya, isolasinya karena pakai AC sentral, jadi dia perlu beberapa waktu untuk memperbaiki. Dipikirnya waktu ini cuma hall 1 aja, cuma sekarang di hall 2 juga mesti diperbaiki. Jadi kita beribadah mudah-mudahan sampai akhir bulan ini aja di tempat ini. Jadi sampai akhir bulan Oktober kita beribadah di restoran. Ini restoran biasanya buffet di sini, di langit rooftop restoran ya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, semua dalam keadaan sehat, puji. Amin. Terima kasih buat teman-teman, ada saudara kita dari Jakarta, Bu Betty yang sudah ada bersama kita. Ada saudara di belakang baru juga beribadah sama kita. Mari kita sama-sama, semasa Tuhan kasih kesempatan dan waktu buat kita, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena waktunya begitu singkat, kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Saya teringat apa pesan Tuhan secara pribadi ke saya, demikian juga saya sudah sampaikan ke seluruh sidang jemaat waktu ini. Saya minta tolong mungkin dibaca sekali lagi. Ini firman-Nya di dalam 1 Petrus
4 ayat 2. Saya minta tolong Pak Abdi, minta tolong bantu dibaca ya. 1 Petrus 4 ayat 2. Saya dapat ayat ini di bulan ini. Dan kalau kita yang teman-teman yang ikut streaming YouTube atau dengar-dengar khotbah Tuhan di akhir hari ini, hampir semua gereja berbicara tentang akhir zaman. Ya memang kita ada di penghujung zaman ya. Tapi untuk segala sesuatu kita tidak tahu, Tuhan saja yang tahu kapan itu kesudahannya. Tapi kita memang ada di penghujung zaman karena setelah Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu, waktunya sudah begitu dekat. Sehingga kesempatan yang Tuhan beri agar jangan kita pergunakan sia-sia. Saya minta tolong baca Pak Abdi dalam 1 Petrus 4 ayat 2 ya. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut kehendak Allah. Tetapi menurut kehendak Allah. Siapa yang tahu sisa waktunya? Siapa yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan pada pagi hari ini? Tidak ada yang tahu. Karena mati hidupnya kita itu adalah di tangan Tuhan. Baik anak muda, anak sekolah minggu, anak remaja, orang tua dan bahkan oma opa. Mungkin karena oma opa dia merasa sudah umur sudah suntuk ya. Sudah di atas 70-an. Dia merasa oh waktunya sudah cukup. Tetapi ingat firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Semasa Tuhan beri waktu, mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan adalah mencari waktu, mencari kebenaran firman Tuhan, dan memberikan lebih banyak waktu kita kepada Tuhan. Jadi mulai dari kita bangun pagi, mulai kita melakukan aktivitas, atau bahkan saat kita liburan, atau saat ada bertugas, mari luangkan waktu untuk berdoa, datang kepada Tuhan. Karena kalau kita melandaskannya dengan benar, kita berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, kita akan memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Walaupun mungkin pada saat itu kita sedang mengalami tantangan yang begitu berat, atau kita akan mau diancam, bahkan sampai dibunuh. Sebelum kita diancam atau bahaya yang akan menerkam mati, serahkan waktu kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu hidupku adalah milik Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur jika pagi hari ini Engkau izinkan kami masih bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau umpamanya kita dengar Bapak senior kita, Gereja Pentekosta Tabernakel, Ketua Sinode Om Firmanyo, dia bilang ada kesaksian salah satu ibu, kesaksiannya sederhana sekali, saya masih ingat beliau menyampaikan kesaksian ini. Kesaksiannya, saya diberikan waktu untuk berterima kasih. Itu aja kesaksiannya. Tidak panjang, Tuhan memberikan waktu buat dia untuk bisa mengucapkan terima kasih. Karena mau tidak mau, hidup kita itu diberkati Tuhan semua gratis. Ya memang kalau untuk makan kita bayar, tetapi udara yang kita hirup gratis. Tubuh yang sehat Tuhan kasih itu gratis. Tidak ada yang mesti kita dikeluarkan, itu kasihnya Tuhan. Sehingga pada bulan Oktober ini kita memasuki tema tentang ketaatan. Memang kalau udah ngomong ketaatan sama dengan dewasa, kedewasaan rohani, tema waktu bulan, lupa saya, kedewasaan rohani.
Jadi kalau yang dewasa berarti yang bertumbuh. Jadi kalau kita bertumbuh tentunya dari waktu ke waktu mungkin kita tidak taat, sekarang menjadi taat. Inilah waktunya Tuhan. Tema kita adalah ketaatan atau kepatuhan, obedience. Itu kita ambil di dalam Keluaran 20 ayat 6. Karena kasih Tuhan yang begitu sungguh sangat luar biasa, Dia memberkati kita senantiasa, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam hidup kita. Jadi temanya adalah kepatuhan, obedience, dari Keluaran 20 pasal 1 ayat 7, tapi saya ambil di dalam Keluaran 20 ayat 6, firman-Nya berkata, aku menunjukkan kasih setia. Jadi Tuhan sendiri yang berbicara lewat hambanya Musa pada saat itu, makanya ditulis itu 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat atau yang kita kenal dengan dasatitah atau perintah Allah. Yang ke-6 pasal 6 dari ayat 6 dari pasal 20 berbicara Tuhan sendiri, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Tidak terhitung kasih setia Tuhan yang Dia tunjukkan kepada beribu-ribu orang. Minggu yang lalu kita membahas sama-sama apa isi perintah Tuhan dan apa itu perkataan Yesus versus perkataan Yesus. Tapi di ujung-ujungnya semua, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga Dia rela mati, berkorban, disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Minggu hari ini kita akan berbicara tentang kepatuhan yang utama, ketaatan yang utama. Dari segala aturan, nah dari 10 perintah Tuhan kalau gitu ngomong, 10 perintah Tuhan, kita ambil poinnya saja. Kalau 10, jangankan 10. Kadang-kadang untuk melakukan satu perintah aja kita masih deal-dealan. Tapi di sini saya mengajak bersama-sama dari 10 perintah Tuhan, yang utama itu apa kira-kira yang paling utama yang harus kita taati dan patuhi. Saya ngambil ada 3 poin di tempat sini. Kita sudah banyak mendengar dan diajarkan tentang kepatuhan dan ketaatan, tapi mari kita belajar untuk mempraktekkan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini setelah kita belajar 10 perintah Tuhan, jangan membunuh, hormati orang tuamu, jangan berkata dusta, jangan ada Allah lain, jangan ada membuat Allah lain seperti aku, karena Allah itu Allah penjemuru. Dari semua itu, sekarang pertanyaannya adalah application-nya apakah sudah kita lakukan? Apakah kita sudah belajar taat, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan? Karena 10 perintah Tuhan itu ditulis buat bangsa Israel adalah agar ditaati. Sehingga bangsa Israel boleh berjalan keluar dari Mesir terpelihara. Tetapi bangsa Israel, bangsa Yahudi memberontak. Waktu Tuhan berbicara sendiri kepada Musa, Dia bikin idol, Dia Allah lain, lembu emas. Dan sampai saat ini orang-orang Yahudi masih belum menerima Mesias, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dia masih menunggu. Sehingga saat ini sedang dibangun tabernakel yang ketiga. Nanti kalau tabernakel betul-betul dibangun yang ketiga, berarti kesudahan zaman sudah selesai. Yang mana saat ini pembangunan itu sudah mulai. Karena dia masih belum menerima Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau seandainya orang Yahudi sudah mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dia tunggu-tunggu, kesudahan zaman sudah terjadi. Nah, aplikasi di dalam kehidupan kita, di dalam ketaatan, apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaan di sini, kepada siapa kita harus patuh dan taat? Pertanyaan sekarang, kepada siapakah kita harus patuh dan taat? Di sini saya
menulis ada 3 hal. Patuh dan taat yang terutama dalam Ulangan 6 ayat 24. Saya minta tolong Pak Abdi baca. Jadi patuh dan taat yang terutama kepada siapa kita harus patuh dan taat. Ulangan 6 ayat 24. Ulangan 6 ayat yang ke-24. Ya. Tuhan Allah kita Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu. Untuk apa? Untuk melakukan segala ketetapan itu. Jadi untuk melakukan segala ketetapan atau 10 perintah Tuhan. Ya. Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya senantiasa baik keadaan kita, baik keadaanmu, keadaan kita semua, dan supaya Ia membiarkan kita hidup, agar kita dibiarkan hidup, agar kita dipelihara tetap hidup seperti sekarang ini. Jadi Ulangan menulis kepada siapa kita harus patuh, kepada siapa Tuhan rindu umatnya semua taat. Tuhan rindu adalah kepada kita semua senantiasa mematuhi dan melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Itu perintah Allah. Kalau kita ngelihat Kejadian, atau kita tidak usah ngelihat Kejadian. Kenapa kira-kira kitab Ulangan menulis perintah yang sama seperti Keluaran 20? Apa kira-kira maksudnya Allah di sini menulis Ulangan, kitab Ulangan ini atau Deuteronomi? Karena firman itu mesti disampaikan berulang-ulang. Firman itu mesti disampaikan berulang-ulang buat bangsa Israel, bangsa Yahudi saat itu. Demikian juga buat kita saat-saat ini, firman itu mesti disampaikan berulang-ulang. Sehingga dalam Ulangan 24, Ulangan 6 juga menuliskan hal yang sama, berbicara tentang agar kita taat dan patuh perintah Tuhan. Jangan kita ngelihat bangsa Yahudi. Kecenderungan kita sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, walaupun kita setiap hari atau setiap minggu kita datang ke gereja, jadi kecenderungan kita itu melanggar firman Tuhan itu banyak sekali. Maka firman Tuhan ditulis dalam Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaanmu. Jadi kepada siapakah kita harus patuh dan taat? Pertama adalah kita harus takut dan taat kepada Tuhan. Jadi kelihatan ya slide-nya karena agak terang sekali ya. Kalau di bawah kan agak gelap ya. Sikap patuh yang pertama dan taat, kita harus patuh dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan berkata, oh aku mengasihi Tuhan tapi tidak patuh sama firman-Nya. Jadi sikap patuh dan taat yang pertama adalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita sudah baca bersama-sama dalam Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu. Jadi kenapa Tuhan mengingatkan agar kita tetap patuh pada Tuhan? Yang pertama adalah agar menemukan kehidupan, bukan binasa. Tuhan rindu setiap kehidupan kita anak-anak manusia diselamatkan, bukan binasa. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, kita dapat kehidupan kekal. Jadi kita tidak masuk dalam neraka binasa, dalam maut. Jadi kenapa kita harus patuh kepada Tuhan? Alasan yang pertama agar menemukan kehidupan dan bukan kehancuran. Itu ditulis di dalam Yesaya 1 ayat 19 sampai 20.
Yesaya yang pasal pertama ayat 19 sampai 20, apa kata firman Tuhan? Yesaya 1 ayat yang 19 sampai 20. Ya, Jika kamu menurut dan mau mendengar, jika kamu saya menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Lanjut. Tetapi jika kamu melawan Tetapi jika kamu melawan, dan memberontak, sebaliknya melawan atau memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tuhan yang mengucapkannya. Itu alasan pertama kenapa kita harus takut kepada Tuhan, dan firman-Nya yang utama adalah agar menemukan kehidupan dan bukan binasa. Bukan ada pedang. Kalau kita ngelihat ada orang bawa pedang kan ngeri sekali ya. Tapi kalau di Bali jarang ya, apalagi sejak zaman Kapolda Bali ya, tidak pernah saya dengar ada orang bawa pedang keluar dulu ya. Ya kalau sekarang mungkin kalau Bapak Ibu nonton, kalau anak-anak remaja itu, ya kita harus perhatiin juga yang punya anak-anak remaja, geng-geng anak remaja itu kadang kalau mereka berkelahi antar gengnya dia sudah mulai bawa pedang sama celurit itu. Dia bawa golok dia tidak takut lari jalan-jalan. Itu di Jakarta ya, kita dengar beritanya itu. Kita harus perhatikan itu agar jangan kita dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan Allah yang mengucapkannya itu di dalam Yesaya. Nah, kenapa kita takut kepada Tuhan dan firman? Alasan yang kedua agar memperoleh kehidupan kekal selamanya. Kalau Tuhan seandainya memanggil kita, kalau sudah cukup umurmu, Pak Astama, hari ini aku memanggil engkau. Saya yakin dengan iman percaya kalau saya dipanggil oleh Tuhan, saya akan mendapat kehidupan kekal selamanya. Jadi kita punya keyakinan penuh karena kita percaya kepada Dia yang mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan hidup Bapak Ibu, yang menebus dosa kita. Kalau seandainya kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kapanpun Tuhan mau memanggil, saat ini atau besok, kita dengan yakin dapat berkata, kita dapat menganggota bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal yang selamanya. Jadi itu alasan yang kedua kenapa kita harus takut akan Tuhan dan firman-Nya. Itu ditulis dalam Yohanes 8 ayat 51. Pak Abdi minta tolong. Yohanes 8 ayat yang ke-51. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, maksudnya tidak memandang siapapun mereka, sesungguhnya. Barang siapa menuruti firman-Ku, barang siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Dia tidak akan mengalami maut. Maut tidak ada karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus oleh kematiannya di kayu salib. Lanjut. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, maksudnya sampai kekekalan. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan Yesus dan firman-Nya, alasan kedua agar memperoleh kehidupan kekal yang selamanya. Kehidupan bukan cuma waktu di bumi, tapi waktu saat Tuhan memanggil kita. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga adalah supaya hidup berbahagia. Semua daripada kita kan rindu bahagia, benar gak? Orang tua juga yakin anak-anaknya, kamu harus taat, harus patuh, pasti dinasihati. Kamu harus taat, harus patuh sama orang tua agar kamu berbahagia. Sejelek-jeleknya orang tua, tidak ada orang tua yang pernah mendoakan anaknya tidak bahagia. Kalau seandainya ada orang tua yang mendoakan anaknya tidak berbahagia itu, ya saya mungkin perlu dikasih pendalaman Alkitab atau mungkin perlu dikonseling beberapa kali. Mungkin anak-anak kita mungkin bandel ya. Sudah dikasih tahu beberapa kali, tapi itu gunanya kita orang tua.
Orang Tuhan sendiri juga sudah berbicara sama Abraham bersama Musa sama Yosua, tapi bangsa Israel tetap bandel sehingga ditulis lagi dalam Ulangan. Tapi tetap bandel, tapi tetap terus diingat-ingatin. Yang namanya orang tua rindu anak-anaknya berbahagia. Demikian juga Tuhan rindu kita semua berbahagia. Nabi Yeremia menulis dalam Yeremia 7 ayat 23. Apa kata firman? Yeremia 7 ayat yang ke-23. Ya, firman Tuhan berkata, Hanya yang berikut inilah yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. yang telah diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, Dengarkanlah suara Tuhan. maka aku akan menjadi Allahmu, Aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan dan kepadamu, ikutlah jalan yang kuperintahkan kepadamu. supaya kamu berbahagia. Supaya apa? Supaya kita berbahagia. Jadi kalau kita rindu berbahagia, mari utamakan Tuhan dan kebenarannya. Jadi itu pertama, kepada siapa kita harus patuh dan taat yang utama? Yang pertama kita harus patuh dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal, kita berbahagia dan bahkan agar menemukan kehidupan bukan kehancuran. Itu yang pertama. Nah, kedua, kepada siapa kita harus patuh dan taat? Kita harus patuh dan taat. Nah, sekarang kita udah patuh taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, kepada siapa kita harus patuh dan taat? Kita harus patuh dan taat kepada orang tua dan nasihatnya. Kenapa saya menulis harus patuh dan taat kepada orang tua dan nasihatnya? Karena di 10 perintah Tuhan juga menulis, hormatilah ayah dan ibumu. Ada sambungannya di sana sehingga engkau apa? Lanjut usiamu dan berbahagia. Jadi alasan kedua, kita harus patuh dan taat kepada orang tua. Jadi buat anak-anak, ya saya termasuk anak-anak, orang tua saya masih sehat, masih hidup. Saya yakin juga kita orang-orang tua masih punya orang tua. Tunjukkanlah hidup patuh dan taat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua itu adalah artinya taat dan setia. Bukan hormat bendera ketemu orang tua langsung gini ya. Saya tidak mengharapkan hal itu, saya tidak rindu, saya rindu agar generasi-generasi kita ke depan itu adalah generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Kalau rindu kita diberkati Tuhan, makanya kita harus patuh dan taat sama nasihatnya orang tua. Jadi yang utama tadi saya nulis adalah patuh dan taat kepada orang tua dan nasihatnya. Mari kita lihat di dalam Ulangan 5 ayat 16 ya. Ulangan, mundur sedikit, Ulangan 5 ayat 16, apa kata firman Tuhan? Ulangan 5 ayat yang ke-16. Ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Oleh Tuhan Allahmu. Allahmu. Supaya lanjut umurmu. Agar lanjut umurmu. Dan baik keadaanmu. Bukan lanjut umur saja dan baik keadaanmu. Di tanah yang diberikan Di Tuhan. tanah yang diberikan Tuhan. Allahmu kepadamu. Allahmu kepadamu. Jadi kita anak-anak Tuhan dituntut agar kita patuh dan taat kepada orang tua dan nasihatnya. Jangan bilang kita patuh taat kepada Tuhan. Oh, setiap hari Minggu aku ke gereja. Setiap hari aku berdoa, setiap hari aku baca firman. Tapi dia tidak taat dan setia kepada orang tua. Itu tidak benar. Engkau tidak akan berbahagia.
engkau tidak akan memperoleh kehidupan. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dalam lingkungan terkecil daripada keluarga. Jadi keluarga, orang tua dihadirkan untuk membesarkan dan mendidik kita. Agar kita senantiasa diberkati, semakin lama semakin bertumbuh, dewasa, tidak anak-anak, imannya tidak anak-anak lagi. Jadi orang tua adalah wakil Tuhan. Kenapa saya bilang orang tua adalah wakil Tuhan? Itu ditulis di dalam Alkitab. Jadi kita mematuhi orang tua agar lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Minta tolong Pak Abdi bisa dibaca dulu di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Jadi patuh kepada orang tua. Efesus 6 Ayat ya. 1 sampai yang ketiga. Ya, apa kata Tuhan? Taat dan kasih. Taat dan kasih. Hai anak-anak, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. ya. Ini adalah suatu perintah yang penting, Oke. seperti yang nyata dari janji ini, Ya, supaya kamu berbahagia ya. dan panjang umurmu di bumi. Oke, dan panjang umurmu di bumi. Jadi firman itu berkata, bukan dari saya sendiri. Pak Gembala enak aja suruh menghormati orang tuaku. Orang tuaku marah-marah aja terus setiap hari. Orang tua marah itu ada alasannya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi orang tua, kalau kita marah, jangan sampai besok, lusa atau berseri-seri marahnya. Ya, kalau marah sekali. Sekali saja. Kalau lewat jam 6 sore, jam 5 sore, kita harus minta ampun. Kita jelasin kepada anak kita kenapa tadi mama atau bapak marah kepada kamu. Kita kasih penjelasan, ajak ngomong anakmu, bereskan. Jangan sampai menunda esok hari. Jadi jangan buat hati anak-anakmu juga terluka. Karena terus terang di zaman milenial sekarang, apa yang bapak ibu perkatakan tidak langsung 100% akan diserap oleh anak-anak kita. Dia akan melihat toladan dari bapak ibu dulu. Orang tuaku mengatakan jangan kamu merokok. Orang bapaknya sendiri masih merokok. Jangan kamu bangun siang-siang. Bapaknya sendiri telat, mau kerja jam 8, jam 8.30 baru nyampe. Sorry Pak, telat. Macet di jalan. Kalau kita tahu bakalan macet di jalan, mungkin kita berangkat kerja lebih awal. Orang tua juga harus jadi contoh dulu. Sehingga anak-anak kita melihat, kamu harus rajin baca Alkitab. Orang anaknya setiap hari diajak di rumah, dia tidak pernah melihat orang tuanya buka Alkitab. Sehingga Alkitabnya itu sampai debuan. Ya kita harus jadi contoh di sini. Jadi kenapa kita harus patuh kepada orang tua dan nasihatnya adalah agar lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Yang kedua, kita harus patuh dan taat kepada orang tua dan nasihatnya karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk membesarkan dan mendidik kita. Itu ditulis di dalam Amsal 6 ayat 20. Orang tua adalah wakil Tuhan dalam lingkungan terkecil dari keluarga untuk membesarkan dan mendidik kita. Amsal 6 ayat 20. Ya. Amsal 6 ayat yang ke-20. Oke. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Peliharalah perintah ayahmu. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lanjut Pak. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Kalungkanlah pada lehermu.
Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. engkau akan dipimpinnya. Lanjut. Jikalau engkau berbaring, Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. engkau akan disapanya. Lanjut. Karena perintah itu pelita, Karena perintah nasihat orang tua itu adalah pelita. dan Terus, dan ajaran itu cahaya, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. adalah jalan kehidupan. Terima kasih Pak Abdi. Karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk membesarkan dan mendidik kita. Di mana di Amsal ditulis, kalungkanlah pada lehermu, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Apa yang harus kita kalungkan dan tambatkan di hati kita adalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu. Yang suka mengajarkan ibu. Kalau ayah, bapak-bapak suka ngasih duit katanya Bu Mega. Kasih perintah. Jadi jangan kebalik. Kadang-kadang kalau umpamanya ayah yang ngajar, ibu yang ngasih perintah, nanti banyakan perintahnya yang gini. Karena ibu kan punya banyak gini dia. Salah satu keunikan seorang wanita, dia bisa mengerjakan dua hal dalam satu waktu. Sambil masak langsung nyuci. Bisa, itu ibu. Kalau bapak enggak bisa dia. Kenapa ibu-ibu mesti ngajar? Ibu lebih sabar daripada bapaknya. Ya saya kesaksian sendiri. Siapa yang pernah ngajarin anaknya naik motor ya bapak-bapak? Ada yang pernah ngajarin anaknya naik sepeda motor? Pak Budi? Saya pernah juga. Anak-anak saya bisa naik sepeda motor atau naik mobil, kedua-duanya saya ajar sendiri ya. Anak saya yang pertama, Yayan, ya beliau lagi saat ini outing sama kantornya di Ubud. Udah tuh, waktu dia belajar naik motor, waktu Yayan masih nurut-nurut saja, aman-aman saja. Cuma pas waktu dia belajar naik mobil, ya karena saya ajarin naik mobilnya langsung manual ya. Jadi namanya bapak di sampingnya itu, rasa takutnya minta ampun ya. Tapi mungkin anak karena dia bapaknya di sampingnya, dia ngebutnya luar biasa buat saya marah. Jadi akhirnya saya gak sabar akhirnya ribut dah. Ujung-ujungnya dia bisa bukan sama saya 100%, akhirnya bisa di kursus biar sekalian dapat SIM. Itu yang pertama. Udah itu kedua, waktu saya ngajarin anak saya yang kedua. Demikian juga, ya bapak kadang-kadang emosi sekali kalau ngajarin. Jangan terlalu pinggil dong, bawa kendaraannya. Kan saya kalau kita ngajar kan tidak mungkin duduk di posisi setir, pasti di posisi penumpang kan. Jadi kalau kita duduk di posisi penumpang, jalur kemudi itu yang tahu kan yang mengemudikan. Penumpang itu kan merasa takut, bapaknya lagi di samping. Ada mobil di samping lu, ada mobil. Jangan terlalu ke pinggir. Karena cerewet dan marah-marah kita ngajarin, senang enggak kira-kira kalau anak kita? Enggak ya? Malah dipepet mobilnya sama Jonathan itu. Pepet ke pagar loh. Terus habis itu, kok dipepet? Ribut aja dari tadi udah benar kan, dia mesti konsentrasi kan. Terus akhirnya saya ribut lagi sekali, berhenti dia. Bawa dah kendaraannya gitu deh. Ya, jadi kalau untuk mengajar memang ya ibu-ibu yang mesti harus sabar, senang ngajarin anak-anaknya. Jadi puji Tuhan kalau zaman-zaman sekarang kalau kita ngajar, kalau nyari jawaban kan ada Mbah Google ya. Bisa dicari jawabannya di Mbah Google.
PR-PR untuk anak-anak kita. Jadi adalah kewajiban orang tua adalah wakil Tuhan, jadi kita harus senantiasa mendidik dan mengajar anak-anak kita. Demikian juga anak-anak, saya sendiri masih sebagai anak, Bapak Ibu masih sebagai anak, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, pelihara perintah ayahmu, karena dengan hormat dan taat setia kepada Tuhan maka kita diberkati. Jadi perhatikan bagaimana sikap kita sebagai orang tua. Kita harus betul-betul menjadi tauladan buat anak-anak kita. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 ya, kalau nggak salah saya baca ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Rupanya firman Tuhan itu harus diajarkan buat anak-anak kita berulang-ulang. Demikian juga anak-anak, kalau mama papamu cerewet, jangan marah. Karena firman Tuhan berkata, kalau tentang berdoa atau tentang firman pengajaran, perintah Tuhan mengajarkan agar disampaikan berulang-ulang. Sehingga nancap di kepala, nancap di hati dan di kelakuan. Jadi tidak mental kebenaran firman Tuhan itu. Itu patuh dan taat yang kedua. Jadi kita harus patuh dan taat kepada orang tua dan nasihatnya, itu yang kedua. Yang pertama kita harus patuh dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah sekarang yang ketiga, patuh dan taat kepada siapa kita harus patuh dan taat? Kita harus patuh kepada pemerintah dan aturannya. Ini yang luar biasa nih. Kita harus patuh dan taat kepada pemerintah dan aturannya. Jangan bilang kita sudah taat sama orang tua, kita sudah taat kepada Tuhan, tapi kita tidak taat kepada pemerintah. Pemerintah. Ya, tidak taat kepada polisi, terutama. Sorry ya, saya puji syukur punya istri sebagai penolong di samping. Kadang-kadang maunya bapak-bapak kan cepet ya dikit ya. Ya kita sering masih melanggar lampu merah. Karena sudah masih hijau, udah itu kuning, antara lampu kuning sama merah nggak tahu berapa detik itu. Sudah lampu kuning kita labrak. Nah pas istrinya ngingetin, baru aja kok gitu. Ya beberapa kali itu kejadian, terus terang saya di satu sisi saya bukan nyari alasan ya, memang mata saya kalau udah minnya agak lumayan, waktu saya naik mobil jarak jauh di samping capek, kadang ngelihat mobil di depan jalan, saya ikut jalan gitu. Ya ikut melanggar dah. Jadi itu faktornya istri pasti ngingetin. Lampu merah kok kamu jalan aja terus gitu. Jawabnya kita nama cowok kan pasti dah nyari alasan, mobilnya di depan jalan kok. Puji Tuhan kalau tidak kecelakaan ya. Tapi kenapa lalu lintas itu dibuat agar kita teratur? Makanya di sini firman Tuhan mengatakan kita harus patuh dan taat kepada pemerintah dan aturannya. Itu ditulis di dalam Roma 13 ayat yang pertama sampai 17, agak banyak ya Pak Abdi. Minta tolong Pak Abdi. Kepada siapa kita harus patuh? Yang ketiga adalah harus patuh dan taat kepada pemerintah dan aturannya. Ditulis dalam Roma 13 ayat 17. Roma 13. Ya. Dari ayat 1 ya Pak ya? Ya. Ayat 1 sampai yang ke-7. Benar Pak, 7 ya? Ya. Kepatuhan kepada pemerintah. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya.
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. ditetapkan oleh Allah. Siapa yang menetapkan pemerintah? Allah. Mungkin saat ini, itu ada aparat yang tidak taat, malah melanggar aturan. Seharusnya dia jadi toladan. Gitu. Ya dia manusia juga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi ingat, masing-masing kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan di saat penghakiman nanti. Ingat itu. Jangan kita ikut-ikutan tidak ikutin aturan karena aparat itu tidak mengikuti aturan. Memang saat-saat ini Indonesia lagi ada banyak masalah di dalam aparat pemerintah. Baik di kepolisian, di Mahkamah Agung, jaksa, hakim. Dan ironisnya terus terang ngeri juga. Mereka yang tertangkap terakhir-terakhir ini adalah anak Tuhan semua. Jadi Kristen itu enggak jaminan. Kristen tidak akan jaminan buat orang itu berlaku benar. Mungkin Kristennya mereka Kristen KTP. Atau taat setianya cuma di gereja. Kalau pas di luar gereja mereka tidak taat. Aku bisa bayar kok dia. Mau ngapain dia? Hati-hati. Banyak jaksa atau kadang-kadang yang simpel kita untuk ngurus SIM. Kita tidak usah datang. Kita minta tolong. Kita ngajarin juga aparat pemerintah tidak bertanggung jawab. Jangan suka main sogok-sogok juga ya. Karena mereka juga kalau setiap hari disogok terus imannya mereka juga goyah. Kita harus belajar taat akan aturan pemerintah. Jadi taat kepada pemerintah itu hupotasesto itu nama istilah Yunaninya. Lanjut Pak Abdi. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. akan mendatangkan hukuman atas siapa? Atas dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau kita melawan pemerintah, bukan orang lain, mungkin orang lain ada dapat imbasnya, tapi itu akan mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Ayat ketiga. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika kalau ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik. Dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Dengar, karena pemerintah juga adalah hamba Allah. Untuk kebaikanmu. Lanjut. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Lanjut. Pemerintah adalah hamba Allah. Untuk membalaskan murka Allah. Atas mereka yang berbuat jahat. Atau yang melanggar. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Tetapi juga karena suara hati kita. Ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Itulah sebabnya kenapa kamu harus membayar pajak.
karena mereka yang mengurus hal itu Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. pelayan-pelayan Allah. Ayat terakhir 7. Bayarlah kepada semua orang Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Pajak kepada orang yang menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Ya, lanjut. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Ya, Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi alasan yang ketiga kenapa kita harus patuh dan taat adalah kita harus patuh dan taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil rakyat. Jadi pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk menjaga ketertiban, untuk mengadili. Kalau seandainya ada yang berperkara, jadi ada jaksa atau pengadilan yang mengadili kejahatan dan memberlakukan aturan hukum di tengah-tengah bangsa, sehingga kalau kita tidak percaya kepada aparat pemerintah atau orang-orang yang sudah dipercayakan kepada pemerintah, akan berat karena kecenderungan hati kita, hati manusia adalah berbuat dosa. Nyata-nyata dia sudah berlaku salah tapi tetap bilang, aku udah benar kok. Ngotot dia. Makanya di sini pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk menjaga ketertiban, untuk mengadili kejahatan, memberlakukan aturan hukum di tengah-tengah bangsa. Jadi Tuhan rindu semua umatnya hidup berdamai. Jadi Tuhan rindu agar seluruh umatnya berdamai. Supaya umatnya hidup dalam damai dan sejahtera. Itu ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Jadi Paulus menuliskan di dalam perjanjian baru untuk seluruh jemaat Korintus, gereja mula-mula, agar semua umatnya berdamai. 1 Korintus 14 ayat 33 Pak Abdi. 1 Korintus 14 ayat yang 33. Ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. tetapi damai sejahtera. Terima kasih. Kenapa kita harus takut dan taat kepada pemerintah? Agar seluruh bangsa warga negaranya hidup damai, sejahtera, tidak ada kekacauan. Tidak saling menghakimi. Mereka dalam rukun. Jadi itu alasan yang ketiga, kita harus patuh dan taat kepada pemerintah dan aturannya. Jadi ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Kepada siapa kita harus patuh dan taat? Yang pertama, kita harus patuh dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya agar kita menemukan kehidupan. Yang kedua, kita harus patuh dan taat kepada orang tua agar kita apa? Agar hidup kita dipelihara, agar kita diberkati. Dan yang ketiga, kita harus patuh dan taat kepada pemerintah dan aturannya, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan agar kita ada damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara yang besar ini. Jadi sikap patuh dan taat itu adalah sikap yang esensial. Jadi setelah kita bertumbuh dewasa, seperti kita punya misi, sudah tumbuh dewasa, diberkati, harus menjadi berkat. Menjadi berkat, contohnya adalah patuh dan taat. Kalau kita sebagai anak-anak, taat, patuh sama orang tua kan, orang tuanya bangga. Demikian juga kalau anak-anak patuh dan taat kepada tempat kerjanya, perusahaannya bangga. Wah, aku yang meng-hire karyawan ini, aku bangga. Dia menjadi karyawan yang disiplin. Jadi sebagai kesimpulan pagi hari ini, milikilah sikap yang patuh dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Milikilah sikap yang patuh dan taat akan kebenaran firman Tuhan, karena hal itu akan menentukan masa depanmu. Itu ditulis di dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. dan bukan hanya pendengar saja. Sebab Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ada 3 hal kepatuhan ketaatan yang saya dapat sharingkan pada pagi hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hendaklah kita semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini adalah menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja, tetapi melakukannya. Sehingga kalau kita mendengar tidak melakukannya, kita adalah menipu diri sendiri. Saya minta tim musik bersiap-siap tampil ke belakang. Jadi hendaklah kamu senantiasa taat dan patuh karena itu yang dikehendaki Tuhan Allah. Lihat dalam Filipi 2 ayat 12 sebagai ayat terakhir tambahan ya. Filipi 2 ayat 12. Apa kata firman, Pak? Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Ya. Hai saudara-saudaraku. Hai saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar. dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Bukan saja saat aku hadir, Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. tapi terlebih lagi saat ini saat aku tidak hadir. Jadi mari menjadi pelaku-pelaku firman bukan saat di gereja saja, namun dimanapun kita ada, mari kita taat patuh, kita punya sikap taat dan patuh. Kalau kita taat dan patuh kepada Tuhan, otomatis kita akan belajar taat dan patuh kepada orang tua. Kalau kita patuh dan taat kepada orang tua, otomatis kita akan patuh dan taat kepada pemerintah dan aturannya. Jadilah pelaku-pelaku firman. Mari kita sama-sama berdiri, kita naikkan lagu Satu Hal Yang Kurindukan Yang Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Haleluya. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Firman sudah ditaburkan. Kepada siapa kita harus patuh taat? Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, Haleluya Yesus. selalu berada Haleluya Yesus. di dekatmu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Satu hal yang kurindukan Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Allah yang ada lebih dalam lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. lebih dalam, Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kebenaran firman Tuhan sudah kita dengar bersama-sama. Firman itu mengajarkan dalam Keluaran 20
Ayat yang pertama sampai ke-17 dalam 10 perintah Allah agar kita taat akan perintah Allah dan patuh. Demikian juga diulangi dalam Ulangan 6. Firman Tuhan mengajarkan agar kita tetap patuh dan taat. Dan hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami, takut dan patuh yang utama itu kepada siapa? Firman-Mu mengajarkan agar kami patuh dan taat kepada Engkau dan firman-Mu saja Tuhan. Kedua, firman-Mu mengingatkan agar kami patuh, taat dan hormat kepada orang tua dan nasihatnya. Ketiga, kami ingat Tuhan, kami ada di tengah-tengah bangsa yang besar negara Republik Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur ada di tengah-tengah bangsa negara ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan agar kami patuh dan taat kepada pemerintah dan segala jajaran yang ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, kami rindu agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Saat hidup di dunia ini, kami dapat memakan hasil buah dari negeri ini dengan sukacita Tuhan. Namun firman-Mu mengingatkan agar kami patuh dan taat dan setia hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semua seluruh sidang jemaat-Mu mengangkat tangan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami butuh Roh-Mu yang kudus itu turun ke atas kami Tuhan. Sehingga kami diberikan roh yang patuh dan taat kepada Engkau. Menghormati orang tua kami. Menghargai anak-anak kami. Mengajar mendidik anak-anak kami. Dan akan Tuhan kami patuh dan taat akan aturan-aturan pemerintah yang telah Kau tetapkan menjadi wakil kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas. Tapi Engkau Allah yang maha tahu. Engkau menyelidik setiap hati kami Tuhan. Tidak ada satupun umat-Mu yang dilewati pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu baik yang kecil sampai yang dewasa juga Tuhan. Engkau lawati dengan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi berkat dimanapun. Kami rindu bertumbuh dalam iman pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala beban permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan kami apapun bentuknya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mampukan kami untuk menghadapi ini semua Tuhan. Yang mengalami tantangan beban saat-saat ini Tuhan, baik permasalahan-permasalahan dalam keluarga, permasalahan-permasalahan anak-anaknya, permasalahan-permasalahan ekonomi atau bahkan mereka atau kami saat-saat ini mengalami tantangan yang luar biasa. Dia Allah yang hidup. Mari kita undang kuasanya, Dia hadir karena Dia mampu. Dia akan menolong Bapak Ibu. Serahkanlah segala perkara permasalahanmu ke dalam tangan Tuhan. Dia akan menjawab segala doamu pada pagi hari ini. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami rindu hidup kami diberkati Tuhan. Hidup kami Tuhan diberkati senantiasa. Sehingga kami berbahagia Tuhan. Biarlah hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Tidak mengambil hak-hak orang yang tidak benar. Tidak memberontak Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak keras kepala dan bahkan kami melanggar kebenaran firman-Mu. Melanggar perintah-perintah orang tuamu dan bahkan melanggar perintah daripada pemerintah, aturan pemerintah Tuhan. Inilah kami Tuhan bersama seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan Kau izinkan kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang mampu menerjemahkannya dan mengubah hati kami sehingga kami mempunyai hidup sikap yang patuh dan taat saat kami pulang pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah lebih lanjut, biarlah Roh Kudus-Mu mengerjakan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk waktu selanjutnya. Kami serahkan. Haleluya. Bapak Ibu semua diberkati. Firman Tuhan, angkat tangannya yang diberkati. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala Pak Yanas Tama sudah sangat gamblang untuk menjabarkan tentang ketaatan, kepatuhan karena bulan ini adalah bulan ketaatan. Terima kasih dan kini tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib keagungan, ajaib dan keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan di penghujung dan kita akan mendengarkan pengumuman. Saat ini Bapak Ibu, apabila ada Bapak, Ibu, Saudara, adik, kakak yang baru pertama kali ibadah, kami menyambutnya di tempat saja. Apakah ada?
Oh, haleluya. Silakan berdiri Bapak Ibu di tempat saja. Yeay. Haleluya. Selamat datang beribadah Ibu, Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun untuk seminggu ke depan ternyata tidak ada. Apabila ada Bapak Ibu yang belum tercatat ulang tahunnya, tanggal ulang tahunnya, silakan untuk melapor kepada Bapak Sekretariat, Bapak Gembala. Kemudian ulang tahun pernikahan apakah ada? Oh ya, ternyata tidak ada. Next, ibadah raya untuk minggu depan, minggu selanjutnya tetap diadakan jam 8.30 dan semoga sudah tidak di tempat ini namun di tempat biasa. Oh, masih di sini karena masih direnovasi. Terima kasih Ibu Gembala. Ya. Masih di tempat ini Bapak Ibu, jadi kita sambil menikmati sunshine, haleluya. Wanita berdoa diadakan setiap Selasa jam 10 pagi di Faith Hill Studio. Bagi ibu-ibu yang tergerak atau rindu untuk menyembah, berdoa, bahkan ada sedikit kesaksian, silakan untuk datang di Faith Hill Studio, Jalan Nuansa Utama, dekat JJ Pet Shop. Ibadah remaja, ibadah pemuda dan remaja untuk minggu ini tidak ada, minggu depan ya, karena seminggu 2 minggu sekali. Ibadah kaum wanita juga sudah tidak ada karena kemarin sore sudah. Ibadah doa penyembahan setiap Jumat secara onsite jam 7 malam di Faith Hill Studio. Bapak Ibu silakan untuk datang bergabung dan untuk setiap pelayan yang akan melayani di hari Minggu, kami mohon supaya wajib untuk datang dan harus mengikuti ibadah doa penyembahan. Karena di situ kita akan berdoa bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita semua. Visi Gereja Bukit Iman, kita memiliki visi yaitu menjadi gereja yang berintegritas dan dewasa dan memberkati. Kita sebutkan Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri. Tiga, 2, 1. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Ditutup Mulmet, Mas kakak cucu, haleluya. Kita ulang sekali lagi, visi gereja Bukit Iman. Menjadi gereja yang berintegritas, Dewasa dan memberkati. Haleluya. Kita berikan apresiasi untuk setiap pelayan hari ini. Terima kasih untuk tim musik, tim multimedia, sound system, Bapak Gembala dan juga usher semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Menyertai aku dan melindungi aku, amin Tuhan, daripada malapetaka sehingga
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah sertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkat yang sudah kami tabur menjadi haleluya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda tangan-tangan yang sudah memberkati dan mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan. Segala usaha pekerjaan dari setiap umat yang hadir pada pagi hari ini juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga hidup kami ke depan tetap kami serahkan ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat persembahan perpuluhan yang sudah kami berikan pada hari ini Tuhan. Dan Engkau akan membalasnya lipat kali ganda. Terima kasih Bapak kami tetap berdoa buat Hotel Infinity dengan owner CP Gunastia, demikian pemiliknya Pak Gun, Bu Merlin Tuhan yang berulang tahun kemarin. Tetap kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Hotel Infinity dengan manajemen dan tamu-tamu yang menginap di sini. Mereka Kau berkati kiranya Tuhan restoran, karyawannya, GM, sales, semua juga Tuhan Kau berkati. Bahkan lingkungan di hotel ini ada juga Tuhan berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan. Bapak Presiden kami Jokowi, wakilnya Maruf Amin. Bahkan juga Tuhan jajaran TNI, Polri. Camat, lurah dan bahkan dari lingkungan yang terkecil ketua RT, RW. Tetap kami serahkan ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berkat yang sama tercurah buat orang-orang yang Kau tetapkan ada di pemerintahan kami. Sejauh mereka tidak melanggar ketetapan kebenaran firman-Mu juga Tuhan, Kau berkati mereka juga Tuhan. Agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Dan takut hanya Engkau saja Tuhan. Dijauhkan dari segala nepotisme, korupsi, perpecahan. Bahkan roh-roh bohong, roh-roh dusta semua disingkirkan dari tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan. Kami doakan bangsa negara Indonesia Tuhan, Kau berkati tanah air Indonesia Tuhan. Daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun jemaat-Mu yang Engkau tidak lawati Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan mereka, Kau berkati keluarga mereka, pendidikan anak-anak kami dan bahkan Tuhan masa depan kami serahkan ke dalam tangan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Bapa, demikian juga Tuhan, sebelum kami akan pulang tetap kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau sepanjang minggu ke depan juga Engkau sertai Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Tuhan Engkau sertai baik mereka yang ada di Bali, di luar Bali, bahkan ada jemaat-Mu saat-saat ini melakukan tugas pekerjaan mereka di luar. Juga Tuhan bekerja berkarya Tuhan, Engkau berkati mereka
Haleluya, di mana Engkau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga teman-teman kami, saudara-saudari kami yang baru hadir pertama kali di tempat ini Tuhan. Bu Betty bersama rekannya Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka secara khusus mencari Engkau Tuhan, ikut beribadah di tempat ini Tuhan. Kami tahu hamba-Mu ini punya pergumulan, namun kami percaya kami punya Allah yang sungguh sangat luar biasa. Seperti hamba-Mu percaya dia punya Allah yang sungguh sangat luar biasa. Kami serahkan permasalahan hamba-Mu ini ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan. Dan tidak ada perkara mustahil jika Engkau bekerja, segalanya dimungkinkan dan dapat diselesaikan dalam pertolongan yang daripada Engkau saja Tuhan. Nanti jika Bu Betty pulang balik ke Jakarta juga penyertaan yang daripada Engkau menyertai anaknya yang akan membangun usaha dan kerinduannya juga ke depan punya tempat tinggal, punya rumah di Bali, biarlah tetap kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami yang sudah melayani pagi hari ini juga Tuhan Kau nyatakan berkat-Mu berkelimpahan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat yang daripada Engkau. Engkau akan memberkati kami saat ini, dari hotel ini kami curahkan berkat turun ke atas kami semua. Kau akan memberkati kami di rumah, Kau akan memberkati kami di saat pekerjaan kami, Kau memberkati kami dalam perjalanan kami, dan bahkan Tuhan Engkau memberkati iman percaya kami Tuhan. Terima kasih.